Saya mau ke Bung Joko. Bung Joko, hampir semua sektor kita tahu terpukul, terdampak akibat pandemi COVID-19. Misalnya UMKM yang juga terdampak dan diminta atau harus beradaptasi misalnya dengan e-commerce. Nah, kalau dari industri perfilman sendiri, Anda melihatnya perlukah mungkin apa istilahnya, banting setir mungkin untuk bisa mengoptimalkan platform streaming berbayar misalnya untuk bisa tetap bertahan? Ya, sampai sekarang streaming platform untuk film masih kecil ya, kontribusinya untuk revenue dari sebuah film. Revenue film masih 90% dari bioskop karena bioskop sifatnya tidak ada pembatasan revenue untuk sebuah film. Jadi kalau misalnya film masih ada penontonnya, masih terus akan diputar dan revenue akan terus masuk. Dan pemutaran film di bioskop juga membuka kesempatan sebuah film menjadi IP. Misalnya kalau filmnya banyak sekali penontonnya, akan membuka kesempatan film tersebut ada sequelnya, ada jagat sinemanya, ada serial, segala macam. Jadi membuat film yang tadinya satu entity menjadi kesempatannya lebih besar gitu. Sedangkan kalau misalnya di streaming platform kan mereka biasanya beli putus. Jadi pemasukan untuk produser film juga sangat terbatas dan mereka juga membelinya juga dengan nilai yang tidak sebesar kalau misalnya kita putar di bioskop secara berhasil. Jadi film yang dijual ke streaming platform hanya untuk film-film yang memiliki budget menengah ke bawah. Jadi tidak memungkinkan misalnya film-film yang diproduksi dengan biaya yang besar. Karena budgetnya juga terbatas sehingga eksplorasi dari segi tema, storytelling, dan genre juga terbatas. Itu sebabnya kita masih sangat membutuhkan bioskop gitu. Jadi Tapi 90% masih bioskop. Oke, tapi Bung Joko, sekarang kan work from home, banyak waktu di rumah, orang-orang atau masyarakat ini juga sangat menggandrungi platform streaming berbayar ini. Apakah tidak membuat nilai jual terhadap film Indonesia ketika dibeli bisa lebih tinggi gitu untuk bisa menutupi ongkos produksi? Tidak bisa? Unfortunately tidak sebesar itu Oke. untuk sejauh ini. Karena mungkin streaming platform di Indonesia bahkan yang dari luar juga angkanya mungkin tidak sebesar yang diharapkan juga ya, karena masih mungkin penetrasi dari broadband juga masih belum besar ke seluruh penjuru Indonesia gitu. Jadi masih belum bisa menopang industri film Indonesia. Mbak Jela, apakah pemerintah bisa masuk di sini untuk menjadikan platform streaming digital menjadi solusi? Ya, saya kira di tengah pandemi ini banyak sekali yang sudah berinovasi dan beradaptasi. Mungkin nanti Mas Joko bisa cerita juga mengenai hal itu. Teman-teman banyak yang akhirnya masuk ke streaming. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri tadi yang Mas Joko katakan bahwa bioskop itu memiliki peran yang penting untuk ekosistem perfilman di Indonesia. Dan tentunya ini pada saat pemulihan perfilman dilakukan, tentunya itu tidak bisa terlepas dengan pemulihan bioskop juga. Dan ini terus akan kita dukung di tahun ini. Bung Joko, kalau kita melihat dari negara-negara lain, misalnya perfilman film-film Amerika Latin, Korea Selatan misalnya yang sangat digandrungi saat-saat ini. Apa yang bisa kita pelajari dari situ sehingga mereka tetap bisa bertahan? Pertama, tentunya karena penanganan pandemi di negara-negara tersebut mungkin lebih baik ya, terutama di Korea Selatan mereka tidak pernah menutup bioskop bahkan ketika pandemi sedang berada di puncaknya, karena penanganan mereka lebih komprehensif ketimbang tempat-tempat lain gitu. Kalau itu dari segi penanganan pandemi. Kalau dari segi filmnya sendiri, terutama di aircraft, memang contohnya Korea Selatan mereka bisa duduk bareng semua stakeholdersnya dan mereka memang sepakat dari awal tahun 90-an untuk menjadi negara eksporter dari pop culture terbesar di dunia gitu. Jadi mereka list down mereka punya apa aja dan mereka bersepakat untuk apapun yang mereka lakukan. Baik dari pemerintah misalnya mereka membuat kebijakan yang mendukung aircraft mereka bisa menjadi sesuatu yang mereka bisa jual ke luar negeri mereka gitu. Sehingga kalau kita lihat sekarang yang namanya film Korea, drama Korea, musik Korea sudah menjadi suatu item yang dikenal di seluruh dunia. Itu karena memang sesuatu yang strategis mereka sepakati bersama dan mereka lakukan bersama secara sinergis gitu. Dari pemerintah, pihak pebisnis dan pihak kreatif. Jadi tidak bisa berdiri sendiri satu-satu atau tidak bisa satu kemajuan ekonomi kreatif disandarkan kepada
kemajuan dari satu individu atau satu pihak, harus satu negara, semua stakeholder bersatu gitu. Makanya saya bilang tadi ini kesempatan kita buat bisa di kala krisis kita membuka komunikasi antar stakeholder supaya bisa maju bareng secara sinergis untuk duduk bareng menentukan apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Harus bersama-sama ya. Tapi dari segi Ya. kualitas sendiri, perfilman kita sendiri sebenarnya cukup bisa bersaing menurut Anda ya dengan film-film dari Amerika Latin maupun Korea Selatan? Oh wow, di tahun 2018-2019 Indonesia itu sedang berada di puncak zaman keemasannya. Karena kita menjual lebih dari 51 juta tiket per tahunnya tahun 2018-2019 dan ini menunjukkan bahwa film Indonesia sedang mendapatkan kepercayaan yang sangat luar biasa dari penonton Indonesia. Film Indonesia secara estetika, secara kualitas dan secara keberagaman tema sudah sangat tinggi dan bahkan di luar negeri film Indonesia itu sudah membuat orang menoleh gitu ke Indonesia dan semakin banyak film Indonesia yang mendapat perhatian baik di platform festival, di sirkuit festival ataupun di commercial screenings di bioskop ataupun home video, membuat orang-orang ingin lebih tahu film Indonesia lebih jauh lagi. Jadi secara kualitas teknis dan estetika film Indonesia ketika sebelum pandemi kita sedang menuju puncak dan saya rasa kalau misalnya pandemi tidak terjadi, kita mungkin akan jauh lebih bagus lagi. Dan karena kita berhenti ketika kita sangat disayang-sayangnya oleh publik, maupun baik itu publik dalam negeri maupun luar negeri, kita nanti akan lebih gampang untuk bisa bangkit lagi ketika pandemi lebih terkendali. Gitu. Akan mudah untuk lebih bangkit lagi. Kalau dari pemerintah sendiri, Mbak Angela, sebenarnya kontribusi seperti apa yang diharapkan dari pelaku film dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sendiri? Iya, tadi Mas Joko udah katakan ya bahwa industri perfilman itu luar biasa sekali kontribusinya untuk mendorong ekonomi Indonesia. Dikatakan tadi tahun 2019 aja lebih dari 51 juta penonton ya, Mas Joko, itu luar biasa sekali. Dan kita juga sebenarnya di surat tersebut juga tertulis bahwa Indonesia adalah pasar film nomor 10 terbesar di dunia, nilai pasar sebesar 500 juta dolar US dollar di akhir 2019. Jadi sebenarnya secara nilai ekonominya itu besar. Nah ini dan di belakang itu ada pekerja yang juga jumlahnya sangat besar. Jadi ini bagaimana kita kalau kita dorong dan kita bantu, saya rasa ini juga bisa membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Tapi yang tadi disebutkan oleh Bung Joko, permasalahannya adalah soal pembajakan juga. Karena itu adalah revenue yang besar juga dari bioskop. Kalau ada pembajakan tentunya bisa menghambat pendapatan dari pelaku industri perfilman sendiri. Apa langkah dan upaya dari pemerintah sendiri untuk bisa melindungi secara hukum para pelaku perfilman ini? Ya, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah membentuk satgas dan ini sudah kita jalankan untuk sebagai langkah pertama, dan yang kedua sudah kita perangin bersama-sama karena ini berkaitan dengan seluruh stakeholder terkait termasuk pelaku industri. Jadi mari kita sama-sama lawan pembajakan sehingga perfilman Indonesia bisa maju. Selain dari pemerintah, untuk masyarakat sendiri seperti apa upaya dari Kemenparekraf untuk bisa memunculkan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih bisa menghargai karya original dari pelaku perfilman? Saya kira kuncinya ada di edukasi ya. Edukasi dan sosialisasi itu menjadi sangat penting karena memang kalau saya dengar banyak cerita, kemarin juga diceritakan oleh pelaku perfilman bahwa sebenarnya masyarakat kita tuh menghargai sekali film Indonesia. Cuma mereka mungkin tidak tahu, ada banyak yang tidak mengerti bahwa beberapa akses itu merupakan akses yang ilegal. Jadi ini bagaimana kita harus berperan dan terus mendorong edukasi terhadap pembajakan ini sehingga seluruh masyarakat bisa sama-sama kita bergandengan tangan untuk memerangi pembajakan. Tadi disebutkan oleh Bung Joko, di negara-negara lain bisa belajar semua pihak berkumpul bersama untuk sama-sama bisa membangkitkan kembali industri perfilman. Kalau di Indonesia sendiri, apakah itu mungkin dilakukan, Mbak Angela? Silver liningnya dengan adanya pandemi, saya kira Mas Joko juga sepakat bahwa kita bisa bersatu, kita bisa bergandengan tangan bersama-sama bekerja sama karena pandemi ini adalah isu yang sangat fundamental sekali, yang besar sekali, yang perlu kerjasama dari seluruh pihak dan supaya kita bisa keluar bersama-sama dari pandemi dan memulihkan ekonomi Indonesia bersama-sama. Dari pelaku industri perfilman sendiri, Bung Joko, dari sineas, pemain film maupun juga mungkin dari pengelola bioskop, bagaimana komitmennya dalam menerapkan CHSE untuk bisa tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi di satu sisi juga membangkitkan industri perfilman?
Ya, ini bagus sekali ya. Dari awal pandemi kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat strict ya, dengan sangat disiplin. Ketika syuting itu bahkan biaya produksi kita meningkat 10%. Bahkan untuk testing saja yang kita lakukan ketika masa persiapan, ketika syuting, itu bisa menghabiskan dana sekitar sampai dengan 400 juta per produksi film. Kalau misalnya krunya jumlahnya sekitar 100 orang. Dan ketika kita melakukan kegiatan yang berkaitan apapun dengan film, termasuk misalnya pemutaran film di bioskop, itu bioskop juga sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Ketika masuk ke pintu bioskop sudah ada protokol kesehatan. Ketika masuk ke studio bioskop itu juga ada protokol kesehatan, dan bioskop sekarang sudah dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang sangat canggih seperti HEPA filter, seperti di pesawat udara, dan sebagian bioskop bahkan dilengkapi dengan sistem desinfeksi UVC light untuk semakin membersihkan udara di lingkungan bioskop. Jadi dari awal kita sudah sangat berkomitmen untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga kegiatan kita selain membuat kita lebih terjaga dari COVID-19, juga menjaga sekitar lingkungan kita, di luar lingkungan kita yang kita berinteraksi langsung, karena kalau kita syuting juga kita bertemu dengan masyarakat umum, juga bisa terjaga dari pandemi gitu. Berarti di tengah kurva COVID-19 yang belum melandai, menurut Anda berarti tepat saat ini juga untuk mewujudkan permintaan dari teman-teman pekerja perfilman untuk bisa kembali datang ke bioskop, masyarakat kembali datang ke bioskop. Ya, betul sekali. Itu salah satunya. Karena mau nggak mau kita kalau mau berbicara tentang kita ngomong kan kalau misalnya orang pergi ke bioskop, yang membuat mereka enggan pergi ke bioskop adalah stigma negatif tadi, dan juga karena mereka merasa tidak aman ya, mereka merasa fearful gitu. Kalau misalnya vaksinasi bisa dipercepat, bukan hanya untuk pekerja bioskop, tapi juga untuk seluruh masyarakat, ini akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya tidak bisa mencukupi untuk seluruh masyarakat, setidaknya penyelenggaranya juga bisa mendapatkan vaksinasi lebih dahulu. Berarti kampanye kembali ke bioskop ini tepat saat ini juga dilakukan? Ya. Mbak Angela, kalian secara umum pekerja seni, dukungan dari pemerintah wujudnya seperti apa untuk bisa diketahui oleh masyarakat? Ya, pertama tadi vaksinasi itu akan kita laksanakan segera untuk pekerja seni. Ya, ini langkah pertama. Terus berikutnya adalah kita juga mendorong produksi ya perfilman Indonesia untuk lebih lagi tahun ini, karena satu hal kalau aman masuk ke bioskop, tapi kalau nggak ada filmnya juga percuma. Jadi ini juga kita dukung untuk memproduksi film-film. Lalu beberapa usulan dari teman-teman pelaku film berkaitan dengan penggunaan pen dan juga berkaitan dengan perpajakan itu akan terus kami dorong. Dan selain itu kami akan mendukung kampanye kembali ke bioskop tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, dan kami akan komunikasikan dengan KL terkait. Dan pembajakan itu kita harus perangi itu bersama-sama, dan Satgas adalah langkah awal untuk kita bisa merangi ini.